Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video sebelumnya, saya banyak mendapatkan pertanyaan yang hampir sama dari ibu-ibu kebanyakannya. Pak, pelakor itu kenapa sih hukumannya kok ringan sekali? Terus kok susah banget menjeratnya secara pidana? Bahkan ada yang bilang kalau pelakor itu susah untuk pembuktiannya, karena bagaimana mungkin membuktikan adanya perzinahan sementara perzinahannya itu pasti tertutup. Tidak mungkin dia mainnya di kebun atau di taman, kan tidak mungkin, pasti di kamar hotel atau paling tidak rumah pribadi, kan begitu. Sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah satu, berdoa, minta supaya suami-suami kita dijaga oleh Gusti Allah dimanapun beliau berada. Yang kedua, dari kita sendiri. Pada saat suami di rumah, pada saat suami bersama kita, tunjukkan bahwa cinta kasih kita itu tulus dan semata-mata ingin menjaga bahwa perkawinan antara kita dengan suami kita itu perkawinan yang benar-benar ikhlas untuk menuju kepada keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang ketiga, tentu tidak bisa disalahkan siapa-siapa, tapi karena memang suaminya yang bandel, suaminya yang memang sukanya berpetualang, mencoba hal-hal yang baru. Yang ini yang menurut saya perlu diberikan pelajaran. Kalau memang pelakor susah untuk dibuktikan secara pidana, gugat saja. Karena kita jika memiliki bukti dan atau saksi, siapapun boleh mengajukan gugatan terhadap siapapun yang memang secara kita nilai, kita rasakan dia sangat merugikan kita. Sudah saya katakan, yang namanya gugatan mau terbukti atau tidak, mau diterima atau tidak oleh hakim, itu tergantung nanti pembuktian di persidangan. Saran saya, carilah pengacara yang satu, lihai dalam arti memiliki strategi, tentu punya jam terbang untuk menangani kasus-kasus, tidak hanya kasus pelakor, tetapi kasus yang umum. Bisa saja misalkan tentang penganiayaan atau perdata yang lain lah begitu. Yang jelas jangan sendirian, apalagi kita ini kebanyakan orang yang awam hukum. Jika bukti-bukti yang kita miliki termasuk saksi itu kuat, didukung dengan kinerja pengacara yang bagus, maka tidak mustahil gugatan kita bisa diterima oleh hakim. Kan kita ini memiliki hak untuk supaya orang yang menerbitkan kerugian itu membayar kerugian itu. Itu sudah bisa kita tuntutkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata atau BW. Dan pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan tentu tidak akan pernah menghalang-halangi. Namanya juga tempatnya mencari keadilan, masa kita mencari keadilan kita dihalang-halangi? Jelas tidak mungkin. Mungkin seperti itu dulur. Jadi jangan biarkan pelakor nyaman di keadaannya itu, seenaknya saja merusak keluarga baik-baik dirusak, anak-anak jadi stres, istrinya juga stres, dan kehidupannya tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bikin dia juga tidak nyaman. Jangan pikirkan masalah biaya, yang penting maju dulu, tempur dulu. Masalah biaya bicarakan dengan keluarga besar. Siapa tahu keluarga besar mengerti dan memahami keinginan kita, dan memang itu kita juga menjaga
kehormatan dan harga diri keluarga besar kita. Intinya kita jangan mau diremehkan siapapun, tetapi tetap kita tidak bisa egois atau menang sendiri. Semuanya pasti prosesnya jelas dan harus sesuai hukum. Kira-kira demikian. Sukses untuk Anda semua. Jangan berpaling kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap berdoa, semoga keluarga kita dijaga semuanya dari pelakor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.